paling meluat tahap gila kan adalah orang Melayu yang sengaja nak menggunakan bahasa Inggeris di hadapan orang Melayu lain, terutamanya apabila berada di khalayak ramai untuk nak tunjukkan seolah-olah dia tu hebat ataupun dia mempunyai status yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Gabut Official. Kumaha wartosna darama. Piye kabare Mas? Apa itu? Ya apa kabare ja? Apa ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Apa karewa? Apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, baik, pada siang ini kita akan membahas tentang mereaksi sebuah video, sebuah pertanyaan, kemudian pertanyaan dan pernyataan, kemudian pernyataan gitu. Untuk yang pertama kali kita akan menyimak sebuah pertanyaan dari sebuah video. Kita lihat videonya. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia? Baik, ini tadi sebuah pertanyaan dari seorang reporter ya. Kalau nggak salah pada waktu itu di acara Pertiwi TV ya, bertanya ke Theo Kok Siong, Prof. Theo Kok Siong, mengapa bahasa Melayu ini tidak bisa seperti bahasa Indonesia yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Seperti itu kawan. Itu pada waktu itu kayaknya itu. Terus ini akan saya kompilasikan dengan sebuah pernyataan dan pertanyaan dari seorang TikToker. Videonya kayak apa? Kita simak dulu. Bila Mak Saleh cakap Melayu dengan dia, dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Hai, ya tahu. Ketika dia ke Indonesia ngomong bahasa Indonesia, ketika di Melayu ngomong bahasa Melayu, ketika ada orang Indonesia datang ke Malaysia dia ngomong bahasa Indonesia, sangat pelik, gitu kan ya, seperti itu kawan. Gitu, jadi terus yang bikin aneh dengan kepelikan seperti itu, ketika orang salah ngomong Melayu tidak dibenarkan, malah ditertawakan, kan seperti itu. Kemudian di akhir-akhirnya dia mempertanyakan, bangsa apakah ini? Bangsa apakah itu? Kan gitu toh. Jadi ini sebuah apa ya? Sebuah tamparan ya. Sebuah tamparan buat Prof ya, yang mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia mendunia gitu toh. Sebuah tamparan. Ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa kedua, bahasa resmi kedua di ASEAN gitu. Bangsa apakah itu? Pertanyaannya kan begitu toh. Ini sebuah pernyataan yang awalnya pernyataan kemudian diakhiri dengan sebuah pertanyaan gitu dari seorang TikToker abangnya tadi tuh. Dan sekarang kita akan menyimak sebuah video yang cukup panjang. Ini tentang sebuah keluhan dari abangnya ini, permasalahan bahasa ini, bahasa Melayu Malaysia ini sebenarnya bagaimana? Kita simak. Punca masalah ni, siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni, kepada bahasa kebangsaan negara kita?
Sebelum kita nak pergi salahkan bangsa lain, sebelum kita nak pergi salahkan negeri lain, sebelum kita nak pergi salahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lu-gua sana sini, guna bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tau. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak ni. Kalau anda nak tengok contoh lain kan, anda pergi tengok iklan-iklan yang ada terpacak tepi jalan tu. Tengok mereka buat apa dengan bahasa kita. Anda pergi tengok nama projek-projek perumahan yang baru sekarang ni. Anda pergi tengok nama jalan-jalan yang baru. Anda pergi tengok nama kedai-kedai semua tu. Mereka pakai bahasa Malaysia yang betul ke? Sempurna ke bahasa tu? Itu belum lagi isu-isu yang melibatkan orang-orang kita, orang Melayu ni yang meremehkan penggunaan bahasa Malaysia. Apa yang buat saya paling marah ataupun rasa paling meluat tahap gila kan adalah orang Melayu yang sengaja nak menggunakan bahasa Inggeris di hadapan orang Melayu lain, terutamanya apabila berada di khalayak ramai untuk nak tunjukkan seolah-olah dia tu hebat ataupun dia mempunyai status yang lebih tinggi. Anda boleh tengok ni semua dekat shopping mall. Banyak orang Melayu pergi masuk kedai-kedai yang up sikit, bila nak bersembang dengan jurujual ke cashier ke apa ke, walaupun mereka pun orang Melayu juga kan, saja nak pergi speaking, walaupun dia cakap bahasa Inggeris tu dah lah tunggang langgang, nampak sangat tak pernah pakai pun. Itu belum kira lagi yang nak panggil anak depan orang, duk come here boy. Sampai ada satu kali tu saya nampak dan dengar sendiri tau, seorang mak ni dia nak try speaking lah dengan anak dia tu, sampai anak dia tu tanya balik dekat mak dia, mama cakap apa tu? Gila, buat malu depan orang. Baik, gitu toh keluhan seorang YouTuber tentang penggunaan bahasa kebangsaan di negaranya. Masih banyak orang sebagai warga negara itu tidak mampu berbahasa dengan baik, tidak mampu berbahasa Melayu dengan baik, padahal itu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Keluhan abangnya ini ya cukup memprihatinkan ya. Bagi kita cukup memprihatinkan. Banyak sekali kadang-kadang seperti yang dikatakan tadi tuh, kadang-kadang orang itu meskipun di depan sama-sama orang Melayu, mereka menggunakan bahasa Inggris agar kelihatan keren. Padahal bahasa Inggrisnya juga tunggang langgang, nggak karu-karuan. Seperti itu yang dikatakan abangnya tadi. Abangnya tadi sudah cukup memprihatinkan, sudah prihatin sekali dengan keadaan yang ada di Malaysia sendiri toh. Bahasa kebangsaannya tidak digunakan dengan baik oleh warganya. Mayoritas warganya lebih menyukai dengan menggunakan bahasa Inggris. Hatta meskipun dia bertemu dengan satu rumpun dia juga itu. Seperti itu kawan, biar kelihatan keren, biar kelihatan statusnya tinggi gitu. Ini sengaja bahasa Inggris, padahal bahasa Inggrisnya tunggang langgang, gak karu-karuan. Ada sebuah kejadian, bangnya tadi ceritakan kan bahwa sebuah kejadian seorang ibu memanggil, come here boy, mak cakep apa? Gitu kawan. Jadi gini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang dikatakan kemarin-kemarin oleh profesor-profesor mereka bahwa bahasa Melayu mendunia itu hanya mimpi saja. Karena kan dalam kenyataannya, kesehariannya belum bisa digunakan dengan baik oleh warganya. Ini sebuah keluhan dari abang yang terakhir, video terakhir tadi kan menyatakan keluhannya. Jangan menyalahkan orang lain. Introspeksi diri, lihatlah diri Anda sendiri, gunakan sebaik mungkin di daerah Anda sendiri, baru dikatakan diperjuangkan nanti menjadi bahasa kedua ASEAN kan itu kalau bisa gitu ya, itu kawan. Jadi ya kita sebagai orang Indonesia bersyukurlah mempunyai satu bahasa yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, bahasa Indonesia. Ya cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf.
Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.